Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa pada podcast kami. Pada kesempatan kali ini kami berenam akan membahas materi agama yang judul materinya tuh ta'aruf versus pacaran. Nah, jadi guys, belakangan ini tuh saya sudah melihat tugas podcastnya teman perempuan kelas kita ya. Mereka tuh tema pembahasannya tuh kalau nggak salah tuh bagaimana pemimpin itu menurut Gen Z. Nah, ngomong-ngomong pemimpin, kita kan semua di sini laki-laki ya. Gimana pun juga akhirnya akan dijadikan pemimpin. Nah, pemimpin yang baik atau enggaknya itu gimana kita. Tapi kan kalau pemimpin juga bisa jadi pemimpin keluarga. Nah, kalau jadi pemimpin keluarga, itu kan kita harus ada istrinya. Kalau jadi pemimpin keluarga yang memiliki istri, itu cara mendapatkan istri itu kan bisa dapat dari dua cara, itu pacaran dan ta'aruf. Dan permisa, itu kedua itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi pertama saya juga masih bingung sih. Gimana sih? Emangnya perbedaan ta'aruf sama pacaran tuh apa? Menurut aku sih ya, pacaran tuh kayak menurut aku ya dari penglihatan orang-orang yang pacaran tuh kayak ngikatin batin mereka gitu. Jadi saling saling memahami satu sama lain gitu. Seperti kayak contohnya kayak selalu bersama gitu, pergi pergi kemana-mana bersama, makan bersama gitu contohnya buat naikin chemistry mereka kayak kalau untuk persiapan kayak nikah nanti gitu. Itu sih menurut aku. Berdasarkan pengalaman teman saya sih, pacaran itu yang pertama ngabisin uang, dan yang paling terparahnya itu bisa melupakan teman. Aku pernah sih berpengalaman tuh pacaran. Memang pacaran itu menghabiskan waktu, uang, apalagi lupa dengan orang sekitar kita. Tapi yang lebih parahnya itu ketika kita putus, bisa merusak ini kita, jati diri kita berubah gitu. Jadi guys, ta'aruf itu dari detik hikmah itu artinya proses perkenalan antara pria dan wanita untuk menuju jenjang pernikahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam. Jadi intinya ta'aruf itu adalah cara kita selaku umat muslim. Kita dengan berlandaskan ajaran-ajaran Islam, kita jadi nggak perlu takut untuk saling mengenal pasangan kita. Karena dalam ta'aruf, tata caranya, kita itu didampingi oleh masing-masing keluarga dan juga ada batasan-batasan yang harus kita lakukan. Jadinya tidak perlu takut ini akan menjadi zina. Oh, jadi pacaran itu menjalin pasangan dengan tidak terarah, sedangkan ta'aruf itu dengan berarah yang secara halal, sedangkan pacaran tidak. Jadi pacaran itu kalau nggak salah menjalin hubungannya kan nggak jelas, pastinya itu akan berarah ke arah yang negatif. Contohnya lazim, putus, kena mental, dan itu sangat buruk. Dan juga pacaran bisa kita memprioritaskan ceweknya, tapi dengan ta'aruf karena itu searah dan halal juga, kita bisa memutuskan hubungan dengan baik juga di situ. Dan juga kita bisa memprioritaskan gimana kita bermain dengan teman, berhiburan dengan keluarga, dan juga mengenal calon pasangan kita lebih dalamnya gitu. Saya cukup setuju juga sih sama Hasbi, karena yang tadi saya interpretasi dari
omongan-omongan kalian tuh ya gak jauh beda dari Asbi. Tapi coba kita kalau dipikirkan secara logika ya, em, dalam pacaran berarti kita tuh berkomitmen untuk memiliki sebuah hubungan dengan ya pasangan kita. Nah, di mana yang tujuannya itu atau hal yang bisa didapat itu tuh kita tuh ngetes kita cocok atau enggak untuk jadi pasangan hidup. Nah, yang di, untuk jadi pasangan hidup. Nah, tapi cara ngeceknya itu, cara mengenal pacar kita itu kan umumnya sekarang mah berupa date atau kencan-kencan gitu ya. Nah, di mana kencan-kencan itu pasti em, memerlukan uang, effort, kesehatan, mental, dan yang lain-lain. Di mana hal-hal itu tuh tidak mudah didapatkan atau tidak banyak tersedia. Ketika sudah melakukan banyak kencan dan date ini dan date itu, logika faktanya belum bisa dipastikan itu juga berujung ke pernikahan. Jadi di satu sisi bisa dilihat em, semua usaha yang sudah ditumpahkan ke pasangan itu melalui date, gift, hadiah, dan lain-lain itu tuh bisa dibilang sia-sia. Tapi agar fair juga, itu bisa dilihat dari orang yang setuju, yang pro untuk pacaran, itu adalah bagian dari prosesnya. Jadi kita belajar walaupun gagal dengan pasangan A atau ya pasangan sebelumnya. Nah, sedangkan kalau ta'aruf sama, agak mirip dengan pacaran, mengenal calon istri atau calon suami, tapi dengan dasar hukum Islam. Di ta'aruf itu, secara logikanya, kan kita tuh mengenal calon istri untuk laki-laki ya, berdasarkan hukum Islam. Nah, hukum-hukum ta'aruf dalam Islam tuh, kitanya harus, pertama, melakukan ta'aruf itu harus secara transparan. Yang kedua tuh, tadi terbatas juga interaksinya dan waktunya tidak lama-lama. Nah, tapi kalau waktunya yang lama tidak lama ini agar fair juga untuk yang pro kontra, bisa ada yang bilang kemungkinan bercerai jika melakukan ta'aruf bukan pacaran itu akan lebih tinggi karena yang mengenalnya kan waktu mengenal cuma lebih dikit dibanding pacaran. Di mana pacaran mah nunggu siap dulu baru nikah. Tetapi kan tadi dasarnya ta'aruf tuh mengenalnya secara transparan. Jadi jika kita um, exchange informasi dengan calon pasangan dengan secara transparan dan dewasa, atau meaning kita tuh tidak menutup-nutup apa yang kita takut sharing, itu seharusnya kan lancar-lancar aja nggak sih? Karena ya kalau kita sharingnya emang jujur, tidak ada yang ditutup, nanti kelihatan gitu mana yang cocok, mana yang enggaknya sama calon. Tetapi kalau ditutup-tutup atau tidak secara transparan, ya kelihatannya bagus banget calonnya nih, dimana akhirnya misalnya berujung menikah, tapi pada setelah pernikahannya lama kelamaan terbongkar yang ketidaksetujuan itu, dimana itu malahan yang bahaya dan bisa menyebabkan cerai. Jadi ya menurut saya kan secara hukum Islam juga ta'aruf tuh harus dilakukan dengan berniat untuk nikah. Di mana nikah itu hukumnya wajib atau sunnah ketika sudah siap si calonnya. Siap itu tuh berarti siap ta'aruf, berinteraksinya secara transparan, terbatas, ya tidak berhalwat, dan ya dengan waktu yang tidak terlalu lama agar khawatir tidak terjadi malah berujung ke bermaksiat. Itu menurut analisis saya masih. Nah, tadi kan kamu udah menjelaskan secara logika kamu. Nah, sekarang aku akan menjelaskannya tentang dari sudut pandang agama Islam. Ada firman Allah yang menjelaskan atau menyinggung tentang ta'aruf, yaitu Quran surat Al-Hujarat ayat
13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakaria wa unsa wa ja'alnakum syu'ub wa qabila lita'aruf. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, dari ayat ini kita udah diciptakan saling berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Dan juga untuk saling mengenal. Dan ada juga firman Allah yang melarang keras untuk berpacaran, yaitu Quran surah Al-Insyirah ayat 32 yang berbunyi wala taqrabu zina innahu kana fahisa wa sa'ila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan sesuatu yang buruk. Nah, dari ayat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa pacaran itu sama aja dengan zina, karena pacaran itu kan tidak ada batasan dan tidak ada pengawasan dari pihak ketiga. Sedangkan ta'aruf dalam Islam itu harus bertujuan jelas untuk menikah dan waktunya itu ditentukan rata-rata 1 bulan sampai 3 bulan. Oh, jadi kalau dari sisi agama gitu ya. Tapi saya juga mau nanya, saya tuh sekarang sedang sangat mengagumi seseorang ya. Tapi saya itu tidak ingin mengajaknya berdosa dalam pacaran. Tapi saya juga takut dia diambil orang lain pas saya waktu ini sedang berproses. Itu sebaiknya apa yang saya lakukan? Nah, secara agama kamu udah bagus untuk tidak mengajak dia berpacaran, dan yang harus kamu lakukan itu adalah mengajak dia cepat untuk bertaaruf atau minta izin kepada orang tuanya bertaaruf. Kenapa harus dengan cepat? Karena jika kamu udah diizinkan sama orang tuanya bertaaruf, maka perempuan itu udah menjadi tanggung jawab kamu selama masa percobaan ta'aruf. Di kesimpulannya adalah pendekatan yang harus kita ambil adalah berta'aruf dibandingkan berpacaran, karena tujuan dari ta'aruf sudah jelas daripada pacaran yang tidak jelas, dan ta'aruf sudah didasari dengan hukum-hukum Islam. Baiklah kalau gitu. Terima kasih Lazi. Mungkin pembahasan kita sampai situ aja ya. Terima kasih untuk kesempatan diskusinya ya teman-teman. Insya Allah bermanfaat juga bagi pemirsa yang nonton. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.